Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian fikih, kajian kitab Matan Abi Syuja rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Dan juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, umat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang setia melaksanakan ajaran beliau. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di pembahasan Kitabul Hudud dan sudah sampai di pembahasan Qutta'ut Thariq, yaitu hukum terhadap para pelaku kriminal, para pelaku kejahatan yang menteror orang-orang di jalanan. Ya, biasa disebut dengan begal, ya, para pelaku begal di jalanan yang menteror masyarakat, menteror orang yang lewat, yang mereka bisa sampai membunuh, bisa memperkosa, bisa merampas harta orang yang lewat, paling tidak menakut-nakuti orang yang lewat di jalan yang mereka ada di situ. Jadi saya mengatakan faslun wa qutta'ut thariq ala arba'ati aqsam in qatalu wa lam ya'khudul mal qutilu. Fa in qatalu wa akhadul mal qutilu wa sulibu. Wa in akhadul mal wa lam yaqtulu qutti'at aydihim wa arjuluhum min khilaf. Fa in akhafus sabil wa lam ya'khudhu malan wa lam yaqtulu hubisu wa uzziru. Wa man taba minhum qabla al-qudrah alaihi saqatat anhul hudud wa ukhidha bil huquq. Saya mengatakan wa qutta'ut thariq, para pelaku begal jalanan itu ada 4 model, dan setiap model ada hukumnya masing-masing. Yang pertama adalah mereka yang in qatalu, mereka mau membunuh, ya, mereka yang kalau mereka membunuh in qatalu, dan tidak mengambil harta orang yang dibunuh mereka, korban, ya, korban pembunuhan, hanya membunuh saja, maka para pelaku pembunuhan ini, para begal jalanan ini, mereka pun hukumannya adalah juga dibunuh, qutilu. Ya. Fa in qatalu wa akhadul mal, dan jika mereka, ini modal yang kedua, modal yang pertama mereka hanya membunuh, tidak mengambil harta, maka hukumannya mereka dibunuh. Modal kedua adalah jika mereka membunuh dan mengambil harta korban, ya, maka mereka hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Ya. Wa in akhadul mal wa lam yaqtulu, dan model yang ketiga,
para begal jalanan ini, kalau mereka mengambil harta saja dan tidak membunuh korbannya, maka dipotong tangan mereka dan kaki mereka min khilaf, dengan model terbalik. Dipotong pertama tangan kanannya, yaitu dari pergelangan tangan dipotong tangan kanan, dan kaki kirinya, telapak kaki kirinya dari mata kakinya. Ya. Ini model yang ketiga. Mereka tidak membunuh, mereka hanya mengambil paksa harta korban mereka. Maka mereka dipotong tangan dan kakinya. Dan model yang ketiga, model yang keempat adalah akhafus sabil, mereka menteror orang-orang yang lewat di jalan. Mereka menakut-nakuti, ya, mereka mengancam, mereka membuat orang takut lewat, ya, di tempat mereka berada, di jalanan yang mereka jadikan tempat mereka bertempat di situ, ya. Mereka bermarkas di situ atau menjadi tempat mereka di situ tempat mereka beraksinya. Mereka hanya menteror manusia. Maka apa hukumnya? Mereka hubisu, mereka ditawan, ya, ditahan. Wa unziru, dan diberikan hukuman ta'zir, hukuman yang diserahkan pertimbangannya dan vonisnya kepada hakim. Ya, tidak ada ditetapkan dalam syariat apa hukumnya, apa dibunuh, apa denda, apa dipotong, tidak. Tapi itu diserahkan kebijakannya kepada hakim. Ya, dan tentu hukuman yang terbaik adalah hukuman yang membuat orang jera, ya, dan disesuaikan dengan kadar kejahatannya. Wa man taba minhum qabla al-qudrah alaihi saqatat anhul hudud. Dan para pelaku begal ini jika mereka bertobat sebelum mereka ditangkap pihak berwajib, ya, maka gugur had yang seharusnya dijatuhkan untuk mereka. Wa ukhidha bil hukuk, sementara kalau ada hak orang lain yang mereka ambil, harta orang lain, hak orang lain yang mereka ambil, maka tentu tidak sah tobat mereka kecuali dengan mengembalikan hak orang lain kepada yang punya. Ya. Jadi inilah hukum dalam Islam bagi para pelaku begal di jalanan yang kadang mereka merampok, merampas, mengambil harta korban dengan paksa, kadang sampai membunuh, ya, kadang menyiksa, dan kadang hanya menakut-nakuti. Jadi ajaran Islam terkait hal ini sangat tegas, ya, sangat tegas. Karena dalam Islam ada tiga unsur utama, ya, ada tiga hal yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus ada sehingga manusia itu, masyarakat itu bisa hidup dengan baik. Apa itu? Tiga kebutuhan pokok itu, yang pertama adalah keamanan, al-amnu. Kebutuhan pokok yang kedua adalah makanan, kebutuhan pokok, dan yang dibutuhkan manusia yang paling utama yang ketiga adalah kesehatan. Tiga hal ini, ya, harus ada. Ketika itu ada, maka sebagaimana kata Rasulullah SAW,
faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Kalau tiga hal ini ada, keamanan, kesehatan, makanan, maka manusia seolah-olah sudah mendapatkan harta dunia, mendapatkan dunia segenap dengan seluruh isinya. Karena memang salah satu dari yang tiga ini tidak ada, maka percuma yang lain. Kita punya kesehatan, Allah berikan kesehatan, dan punya makanan, bisa dimakan, namun tidak ada keamanan. Pantang keluar rumah sedikit langsung kena tembak, langsung diculik, langsung ditangkap, langsung diteror oleh orang. Ini tentu tidak enak hidup seperti ini. Atau ada keamanan tapi tidak ada kesehatan, walaupun banyak harta percuma itu semua, karena tidak bisa dimanfaatkan kalau tidak ada kesehatan. Kita banyak penyakit yang yang menimpa kita, tentu itu semua tidak ada gunanya. Karena itu dalam Islam keamanan itu sangat-sangat dipentingkan dan diutamakan, dan itu adalah merupakan maqasidus syariah. Maqasidus syariah, tujuan turunnya syariat Islam, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga akal. Maka harus ada keamanan, sehingga semua yang membuat keamanan itu hilang, membuat manusia tidak tenang, membuat manusia terintimidasi, membuat manusia ketakutan, maka itu dihilangkan dalam Islam, dan para pelakunya dihukum dengan hukuman berat. Termasuklah ini para qutta'ut thoriq ini, para begal jalanan ini. Mereka yang kadang mau membunuh, maka dihukum dengan bunuh. Dan tidak ada maaf bagi mereka. Tidak ada maaf bagi mereka kalau sudah ketangkap. Walaupun korbannya, keluarga korban sudah memaafkan, maka kalau mereka sudah ditangkap, maka tetap dilaksanakan hukum bunuh. Berbeda dengan kasus pembunuhan, sebagaimana hukum Kitabul Jinayat, pembunuhan yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kalau dimaafkan oleh ahli waris, maka bisa pindah dari qisas kepada diat mughalladhah. Tapi begal ini, walaupun dimaafkan oleh ahli waris korban, maka tetap dilaksanakan hukum bunuh. Dan kalau mereka membunuh korban dan mengambil harta korban, maka mereka dibunuh dan digantung, disalib selama 3 hari. Dengan demikian maka beritanya bisa tersebar di masyarakat, sehingga orang-orang akan takut untuk melakukan hal yang serupa. Dan kalau mereka tidak membunuh korban, hanya mengambil hartanya, maka mereka dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya. Dan itu kalau yang pertama. Kalau dilakukan diulangi lagi, kedua kalinya, maka dipotong tangan kirinya dan kaki kanannya. Ini adalah bagaimana supaya manusia takut melakukan perbuatan kejahatan seperti ini, perbuatan kriminal seperti ini, sehingga dengan demikian masyarakat pun aman, masyarakat pun tentram, tidak ada orang yang berani melakukan perbuatan kriminal, perbuatan kejahatan. Taib, insyaallah sudah ini akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana dahulu, sudah pesan-pesan berikut ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menjelaskan tentang hukum para begal jalanan, qutta'ut thoriq. Dan kalau kita mau tahu apa dalilnya, apa dasar hukumnya yang dalam Islam adalah di antaranya adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 33-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Illa alladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan balasan bagi orang-orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi adalah mereka dibunuh atau mereka disalib atau dipotong tangan mereka dan kaki mereka dengan model terbalik, ya, tangan kanan dengan kaki kiri, tangan kiri dengan kaki kanan, atau mereka diasingkan dari tempat, ya, dari tempat mereka, dari tempat asal mereka. Itulah, ya, balasan untuk mereka sebagai penghinaan mereka di dunia dan kelak di akhirat juga mereka akan mendapatkan azab yang pedih, kecuali bagi orang yang bertobat sebelum mereka ditangkap, ya, maka tidak dihukum mereka. Karena ini adalah hukumannya hakullah, merupakan hak Allah, ya. Kalau mereka bertobat sebelum sempat ditangkap, maka tidak ditegakkan hukum untuk mereka. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan kalau kita baca hadis juga kita dapati, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata tentang hukum pelaku begal jalanan. Beliau mengatakan, "Idza qatalu wa akhadul mal, qutilu wa sulibu." Jika para pelaku begal itu membunuh korban dan mengambil harta korban, maka mereka pun dibunuh juga dan disalibkan. Wa idza qatalu wa lam ya'khudul mal, dan jika para pelaku begal itu mereka membunuh korban dan tidak mengambil harta korban, maka mereka hanya dibunuh dan tidak disalibkan. Dan jika mereka mengambil harta korban, ya, dan tidak membunuh korban, maka dipotong tangan dan kaki mereka secara terbalik. Wa idza khafus sabil, dan mereka jika hanya menteror, ya, menakut-nakuti, ya, membuat orang ketakutan di jalanan dan tidak mengambil harta korban, maka mereka diasingkan dari tempat asal mereka supaya mereka bertobat dan tentunya supaya mereka bisa berubah dan tidak mengulangi perbuatan kriminal dan perbuatan kejahatan mereka. Taib itu pembahasan tentang qutta'ut thoriq. Kita melanjutkan tentang pembahasan bagaimana hukumnya jika ada orang yang akan melukai kita, membunuh kita, atau merampas harta kita, merampok harta kita, atau
memperkosa, ya, memperkosa salah seorang keluarga kita, apa yang harus kita lakukan dan apa hukumnya? Ya, dan juga tentang hukum jika kita punya hewan peliharaan, apa kambing, sapi atau kerbau, dan hewan kita itu merusak, ya, tanaman atau milik orang lain. Inilah pembahasan selanjutnya sesudah pembahasan masalah begal. Syekh mengatakan Faslun wa man qusida bi adza fi nafsihi aw malihi aw harimihi faqatala an dzalika wa qatala fala domana alaihi wa ala raqibid dabbati domanu ma atlafathu dabbatuhu. Ini satu pasal pembahasan, dan barang siapa yang akan diganggu, dilukai, ya, oleh orang lain fi nafsihi, terkait badannya, dilukai atau dibunuh atau diganggu, atau malihi, orang kalau ada seorang yang akan diambil hartanya, ya, dengan cara tidak benar, dipaksa, ya, dengan cara yang zalim, atau kalau seseorang akan diperkosa salah seorang keluarganya, kemudian orang yang akan diganggu kehormatannya itu, dia pun membela diri, dia pun menjaga hartanya atau menjaga keluarganya dari, ya, dari gangguan orang lain, kemudian bisa sampai membunuh, ya, karena terjadi perkelahian, dan bisa sampai dengan membunuh pelaku kriminal itu, orang yang akan menjamret, orang yang akan merampok, atau orang yang akan melukai kita, membunuh kita, kita membela diri kita, ya, sampai kita bisa sampai membunuhnya, fala domana alaihi, maka hukumnya dalam Islam, kalau kita statusnya adalah membela diri dan pembelaan kita itu bisa sampai membunuh pelaku itu, maka kita tidak ada tuntutan apa-apa, tidak ada kewajiban apa-apa, karena kita statusnya adalah membela diri. Berbeda tentunya kalau kita bukan karena membela diri, hanya memang kita sengaja berniat membunuh orang. Kalau kita sengaja berniat membunuh orang, ya, orang yang tidak ada dasarnya untuk dibunuh, dan tentu kalaupun dibunuh dengan cara yang benar, yang membunuh adalah pemerintah atau wakilnya, ya, bukan masyarakat, bukan kita secara pribadi, ya. Jadi kalau kita membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar, maka kita dikisos, ya, dibunuh juga. Kalau dimaafkan oleh keluarga ahli waris dari korban, kita tidak dibunuh, tidak dikisos, tapi wajib bayar diat, dengan diat yang berat, dengan 100 ekor onta. Tapi kalau kasusnya adalah kita membela diri, ya, kita misalnya sedang di rumah, ya, di rumah, kemudian tiba-tiba datang orang, baik siang, pagi, sore atau malam, datang orang mau mencuri atau mau merampok atau mau mengganggu, ya, mengganggu kita, ya, lengkap dia datang dengan beberapa orang, lengkap dengan senjatanya, memaksa masuk, dan nampak memang tanda-tanda dia akan melakukan kejahatan, apakah membunuh atau mengambil harta kita atau mengganggu kehormatan keluarga kita. Maka kita tentu yang terbaik adalah kita membela diri kita, membela kehormatan kita.
Ya, seorang muslim tentu dia tidak mengganggu orang lain, tapi kalau diganggu dia akan mempertahankan, ya, mempertahankan dirinya, mempertahankan kehormatannya. Dan kalau sampai dalam hal mempertahankan kehormatan dan menjaga harta dan diri kita ini kita sempat membunuh pelaku kejahatan itu, maka kita tidak ada tuntutan hukum. Kita tidak dikisos, kita juga tidak ada membayar diat, dan kita juga tidak ada membayar kafarah karena membunuh pelaku kejahatan itu. Ya, tapi tentunya dalam Islam kita dalam melakukan mencegah kemungkaran itu tentu dilakukan dengan bertahap. Kalau bisa kita lakukan dengan hanya berteriak maling, orang pun akan lari, maka cukuplah kita dengan teriak saja maling. Atau kita mengeraskan suara minta tolong kepada tetangga atau dengan model yang lain. Kalau bisa dengan suara, ya, para perampok atau para penjahat ini bisa lari, maka cukup dengan suara, tidak usah kita membunuhnya. Tapi dengan suara kita penjahat itu tidak mau pergi, tidak mau lari, dia tetap bersikukuh, ngotot akan masuk rumah, memaksa untuk masuk rumah, ya, dia menggedor-gedor, dia memukul kaca dan seterusnya, berusaha untuk masuk, maka kita ancam panggil polisi, ya, tidak juga ada pengaruhnya, kita pukul. Kalau dengan kita pukul dia kabur itu udah cukup. Kalau dia dengan dipukul masih juga tetap ngotot, maka kita bisa dengan menusuk tangannya, tidak langsung bunuh, tapi dengan itu juga tidak membuat penjahat itu jera, maka kita bisa sampai membunuhnya. Dan pembunuhan ini adalah pembunuhan yang dibolehkan dan tidak ada denda, tidak dikisos, tidak membayar kafarah, dan tidak ada denda diat. Hal itu sebagaimana disebutkan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh gara-gara menjaga hartanya, maka dia adalah syahid. Wa man qutila duna ahli fahuwa syahid. Dan siapa yang terbunuh gara-gara menjaga kehormatan keluarganya, maka dia adalah mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Dan siapa yang terbunuh gara-gara menjaga agamanya, maka dia adalah syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Dan siapa yang terbunuh gara-gara menjaga dirinya, membela dirinya, maka dia juga adalah syahid. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Albani. Jadi sebagaimana kita berjihad, ya, berjihad, berperang melawan musuh orang kafir, maka kita kalau mati kita syahid, ya, kalau wafat kita syahid, dan kita dibolehkan untuk membunuh musuh. Dan kalau kita membunuh musuh tidak ada kita membayar apa-apa, justru kita berpahala dan kita tidak ada kisos, tidak kita didenda dan tidak ada membayar kafarah. Demikian juga terkait hal ini, ya, ketika kita adalah statusnya membela diri, maka kita kalau sampai membunuh kita tidak akan terkena sanksi apa-apa, tapi sebagaimana kita sebutkan sebelumnya harus dilakukan secara bertahap, dimulai dengan yang paling ringan. Kalau bisa kita menjaga diri kita dengan hal yang ringan, maka lakukan itu, ya, bertahap dia, jangan langsung dengan membunuh. Kalau bisa dengan memukul dia kabur, cukup dengan memukul, jangan langsung dengan membunuh, karena bagaimanapun statusnya penjahat itu, kalau dia muslim dia adalah, ya,
masih dihormati dalam Islam, ya, nyawanya masih dihormati dalam Islam. Baik Bapak Ibu, masih ada pembahasan selanjutnya, jangan kemana-mana dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan sesuatu. Maka orang itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang mendatangiku, kemudian dia ingin mengambil hartaku dengan cara yang tidak benar. Apa yang harus kulakukan ya Rasulullah?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Dzakirhu billah." Ingatkan dia dengan Allah. Ya. Katakan, ittaqillah, takutlah sama Allah. Takutlah dengan murka Allah. Takutlah dengan siksaan Allah. Sungguh manusia itu semuanya akan mati dan akan dihadapkan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, maka pengadilan Allah di akhirat. Ingatkan dia dengan Allah. Laki-laki itu melanjutkan bertanya, "Fa'illam yadhkur," kalau dia sudah diingatkan dengan Allah, takut dengan Allah, dia tidak terpengaruh, dia masih tetap ngotot akan mengambil harta kita. Maka Rasulullah menjawab, "Fasta'in alaihi man haulaka minal muslimin." Maka minta tolonglah dengan orang yang ada di sekitarmu dari kaum muslimin. Ya, minta tolong supaya dijauhkan orang ini. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Kalau enggak ada satu orang pun di sekitarku ya Rasulullah, enggak ada orang yang bisa aku minta tolong kepadanya, apa yang kulakukan?" Maka Rasulullah mengatakan, "Fasta'in alaihi bisultan." Maka minta tolonglah kepada pemerintah, pada pemimpin untuk menjauhkan orang ini. Maka laki-laki itu berkata lagi, "Fa inna sultan anni," bagaimana pula ya Rasulullah jika pemerintah jauh dariku, pihak berwenang, polisi, ya, pihak berwajib jauh dariku, enggak bisa aku minta tolong sama mereka. Maka Rasulullah menjawab, "Qatil duna malika." Maka ya, jagalah hartamu, ya, pertahankanlah hartamu, ya, hatta takuna minasyuhadail akhirah. Pertahankan hartamu sampai kamu bisa jadi syahid, ya. Kalaupun sampai kamu mati syahid, maka pertahankanlah, lakukan. Autamna malaka, atau kamu bisa menjaga hartamu, ya, tidak sampai mati syahid, namun kamu bisa mempertahankannya dan pelakunya bisa lari. Jadi ini jelas bagaimana Rasulullah mengajarkan kita dalam menjaga harta kita dilakukan dengan bertahap, tidak langsung dengan menikam, tidak langsung dengan membunuh. Ya, mulai dengan menasihati, mengingatkan, ya, memperingatkan ancaman Allah, minta tolong dengan orang di sekitar kita. Kalau memang nggak bisa lagi, maka kita pertahankan, bisa sampai berkelahi, memukul, bahkan sampai membunuh. Taib. Kemudian saya melanjutkan pembahasannya adalah tentang hewan yang merusak tanaman
atau harta orang lain. Apa konsekuensinya? Syekh mengatakan wa ala raqibid dabbah domanu ma atlafathu dabbatuhu. Dan wajib atas orang yang mengendarai ya hewan tunggangannya untuk membayar, untuk mengganti, untuk menanggung atas apa yang dirusak oleh hewan yang dia tunggangi. Ya. Jadi kalau kita naik kendaraan, baik itu kendaraan modern seperti sekarang ini, ya, mobil, kereta dan seterusnya, atau kita naik kendaraan hewan, ya, seperti di pedesaan mungkin masih banyak orang naik kerbau, ya. Maka kalau kendaraan kita itu merusak milik orang lain, maka tentu wajib bagi yang mengendarai untuk menggantinya, bertanggung jawab atas apa yang sudah dirusak oleh hewan tunggangannya atau kendaraannya. Dan itu adalah sesuatu yang logis, kita harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh apa yang kita kendarai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kanat lahu naqah dariyah fadakhalat ha'itan fa'afsadat fihi." Ya. Al-Bara' bin Azib berkata bahwa beliau pernah memiliki seekor onta. Kemudian ontanya masuk ke kebun orang lain dan merusak tanaman yang ada di kebun itu. Fakallama Rasulullah. Kemudian Al-Bara' menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus dia lakukan, apa tanggung jawab dia sebagai pemilik onta itu. Maka Rasulullah menetapkan hukum faqada anna hifdzal hawaid bin nahar ala ahliha. Maka Rasulullah menetapkan hukum bahwa yang menjaga kebun-kebun, ya, ladang-ladang siang hari itu adalah pemilik ladang, pemilik kebun. Wa anna hifdzal masyiyah bil lail ala ahliha. Dan yang menjaga hewan, ya, al-masyiyah, hewan peliharaan, ya, kambing, sapi, kerbau, onta, malam hari itu adalah yang punya hewan, ya. Wa anna ala ahlil masyiyah ma asabat masyiyatuhum bil lail. Karena pemilik hewan kewajiban mereka menjaga malam hari, maka kalau malam hari hewannya berkeliaran, ya, dan merusak tanaman orang atau harta orang, maka wajib bagi pemilik hewan itu untuk bertanggung jawab, untuk menanggung, ya, untuk mengganti apa yang sudah dirusak hewannya. Ini jika hewannya itu pergi sendiri, tidak dikendarai, tidak ditunggangi oleh pemiliknya. Jadi kalau ditunggangi oleh pemiliknya, ya, itu tanpa pandang waktu, baik siang maupun malam, sore, pagi, ya, itu tetap menjadi tanggung jawab yang menunggangi hewan tersebut. Sementara jika hewan itu pergi sendiri, ya, maka kalau merusaknya siang hari, maka itu adalah kewajiban, ya, kewajiban pemilik kebun untuk menjaganya. Jadi menurut hadis ini, maka kalau hewan itu jalan sendiri pada siang hari, maka itu adalah kewajiban si pemilik kebun untuk menjaga kebunnya. Dan tidak ada kewajiban pemilik hewan untuk mengganti jika dirusaknya pada siang hari.
Dan kalau malam hari baru pemilik hewan itu yang bertanggung jawab. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan pembahasan tentang bagaimana hukum dalam Islam. Bagaimana hukum dalam Islam terkait para pemberontak, terkait pelaku pemberontakan, ya, pemberontak, orang-orang yang memberontak, ya, istilahnya adalah al-bugot, ya, al-bugot. Jadi al-bugot itu siapa? Apa hukumnya? Al-bugot secara bahasa adalah berasal dari kata bagin, yaitu orang yang zalim. Secara istilah, bugot ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki tentara, dan mereka memberontak terhadap pemerintah, terhadap negara, tidak mau tunduk terhadap aturan negara, aturan pemerintah, ya. Dan mereka tidak mau membaiat, tunduk dan patuh kepada pemerintah. Mereka memiliki kekuatan dan mereka menentang pemerintah, tidak mau tunduk terhadap pemerintah. Inilah yang dimaksud dengan bugot, ya. Adapun jika mereka tidak memiliki tentara, tidak memiliki kekuatan, mereka hanya tidak mau tunduk kepada pemerintah, maka tidak bisa disebut sebagai bugot. Mungkin mereka adalah hanya sekedar penjahat biasa, ya. Tapi kalau mereka sudah punya tentara, sudah punya pasukan, sudah punya senjata lengkap, dan mereka menentang pemerintah, tidak mau taat, bahkan mau memisahkan diri, maka mereka adalah pemberontak yang dijelaskan hukumnya dalam Islam. Syekh mengatakan faslun wa yuqatilu ahlil bagi bisalasati syara'id. Dan pemerintah memerangi para pemberontak dengan 3 syarat. Yang pertama adalah ayyakunu fi man'ah, bahwa para pemberontak itu memiliki kekuatan, ya, wa yakhruju an qabdatil imam. Syarat yang kedua, para pemberontak itu keluar dari kepatuhan, ketaatan, ya, yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka tidak mau taat kepada pemerintah. Dan yang ketiga adalah wa yakuna lahum ta'wilun sa'ig. Mereka memiliki syubhat, ya, memiliki syubhat mengapa mereka tidak mau taat kepada pemerintah yang sah. Kalau 3 syarat ini ada, maka pemerintah pun memerangi mereka, karena tentu tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan, kalau dibiarkan maka ini akan menjadi duri dalam daging, akan menjadi teroris, akan menjadi pelaku kejahatan, kriminal yang akan mengganggu dan meresahkan masyarakat. Jadi pemerintah memerangi mereka, namun sebelum diperangi tentu dilakukan sebagaimana kita sebutkan tentang begal tadi, bertahap, ya, bertahap, harus dilakukan dengan cara bertahap. Sebelum diperangi dinasihati dulu, diingatkan, kemudian diutus, ya, diutus mungkin seseorang, ya, seorang ulama, seorang tokoh yang bisa menjelaskan hukum kepada mereka, ya, bernegosiasi kenapa mereka tidak mau tunduk, taat, patuh, mengikuti aturan yang ada, ya. Tapi kalau masih mereka tetap ngotot, masih mereka tidak mau taat kepada pemerintah, maka mereka diperangi oleh pemerintah yang sah. Dan tentu pemerintah itu lebih kuat, ya. Biasanya satu negara itu lebih kuat daripada para pemberontak. Karena itu ketika mereka sudah kalah dan ditangkap, maka mereka tawanan itu yang ditangkap itu tidak dibunuh, ya. Tidak dibunuh, hanya ditangkap dan dijelaskan, ya, diarahkan supaya mereka bisa insaf, sadar dan kembali kepada
jalan yang benar, dan mereka kalau punya harta tidak dijadikan ghanimah, dan orang-orang yang terluka mereka itu tidak dibiarkan, tapi harus diobati. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan singkat tentang hukum bagi orang yang memberontak terhadap negara, terhadap pemimpin yang sah. Mudah-mudahan negara kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari para pengkhianat, dari para pemberontak, supaya negara kita menjadi aman, menjadi makmur, menjadi tentram, menjadi sejahtera, ya. Dan orang-orang yang akan merusak negara ini, orang-orang yang akan memberontak terhadap negara ini, mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah sehingga kita menjadi bangsa yang maju, negara yang maju, dan masyarakat yang sejahtera. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.